Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kadriatul Nursy dengan nomor BP 2011311031. Saya mahasiswa keperawatan di Universitas Andalas dan pada kali ini saya ingin menampilkan sebuah video praktikum tentang pemberian obat secara parental. Selamat menyaksikan. Pemberian obat parental merupakan jalur di mana obat dimasukkan ke dalam tubuh pasien menggunakan jarum suntik. Ada 4 rute parental yang umum digunakan, yaitu intravena, intradermal, subkutan, dan intramuskuler. Dan pilihan jalur parental yang akan digunakan ditentukan oleh resep berdasarkan sifat obat, onset efek terapeutik yang diinginkan, dan kebutuhan pasien. Ini dikemukakan oleh Kaminsky dan Kolb pada tahun 2015. Pemberian obat subkutan ini adalah salah satu teknik injeksi yang sangat sering dilakukan dengan cara menusukkan jarum suntik ke dalam jaringan ikat jarang di bawah dermis. Tujuannya memasukkan cairan medikasi ke jaringan di bawah kulit. Ada beberapa prinsip dalam pemberian obat subkutan. Yang pertama, jaringan subkutan mengandung reseptor nyeri. Lalu, jenis obat yang dimasukkan dengan dosis kecil yang larut dalam air dan tidak mengiritasi. Reabsorpsi obat berjalan lambat karena dalam jaringan lemak tidak banyak terdapat pembuluh darah. Obat yang sering diberikan secara subkutan yaitu insulin dan anestesi lokal. Tempat penyuntikannya pada lengan, pasien duduk atau berdiri, pada abdomen, pasien duduk atau berbaring, serta pada tungkai pasien duduk di tempat tidur atau kursi. Meregangkan kedua sisi kulit tempat suntik dengan kuat pada pasien ukuran sedang, serta mencubit kulit tempat suntik dan menyuntikkan di bawah lipatan kulit pada pasien obesitas. Alat yang kita butuhkan pada praktikum kali ini yaitu spet sesuai kebutuhan. Ada yang berukuran 1 mili, 3 mili, 5 mili. Lalu kita juga membutuhkan obat-obatan yang diperlukan. Ada tempat sampah atau tempat limbah nantinya. Ada sampiran seperti ini. Ada aqua injeksi. Lalu ada pengalas. Ada tourniquet. Ini pengalas lagi. Ada alkohol swab, ada nerbeken atau bengkok, lalu ada kasa steril. Kasa steril bentuknya seperti ini, yang telah disterilkan dengan cara dibungkus. Lalu kita juga membutuhkan hand sanitizer untuk kebersihan tangan. Lalu juga ada plaster. Lalu kita membutuhkan handscone. Dan terakhir kita membutuhkan bak instrumen yang steril, yang ukuran kecil maupun ukuran yang menengah. Teman-teman, pada praktikum kali ini ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu prainteraksi. Pada tahap ini, mahasiswa menyebutkan identitas nama pasien dan meminta tempat tanggal lahir ataupun nomor rekam medis dari pasien tersebut. Lalu, mahasiswa menyebutkan tujuan, indikasi, dan kontraindikasi pemberian obat melalui subkutan dan menyebutkan hal-hal yang diperlukan dalam perlindungan privasi pasien, antara lain pemasangan pembatasan pasien dan nantinya jika diperlukan kita juga menyiapkan restraint. Restraint ini disebut juga dengan pengikatan fisik, yaitu bentuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu dalam berperilaku di luar kendali. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya Nurse Orin, yaitu perawat yang bekerja pada jam 8 pagi ini hingga jam 12 siang nanti Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Sarminingsih di ruangan 112? Oke, benar ya Ibu. Baik Ibu, saya boleh minta nama panjangnya. Nama panjang Ibu siapa ya Ibu? Oke, Sarminingsih Suari. Umurnya
53 tahun, Ibu. Ya, betul, 53 tahun. Dengan ruangan 112 ya, Ibu. Ya. Baik, Ibu, boleh saya lihat nomor rekam medisnya, Ibu? Permisi, Ibu. Oke, betul ya, Ibu. Jadi Ibu, tujuan saya ke sini yaitu untuk memasukkan cairan medikasi ke jaringan di bawah kulit Ibu. Nah, Ibu, ada efek samping dari pemberian obat ini, yaitu obat ini dalam diberikan harus steril, lalu lebih mahal dari obat oral lainnya dan hanya dapat diberikan dalam volume kecil, serta dapat menyebabkan ansietas. Ibu tahu ansietas? Oke, ansietas itu yaitu kecemasan yang berlebihan. Ibu tahu kan jarum suntik? Jadi dari beberapa pasien akan cemas ketika kita menyuntikkan pada diri pasien tersebut. Jadi Ibu, ketika saya menyuntik nanti, Ibu jangan merasa cemas ya Ibu. Soalnya nanti akan terasa cuman sedikit nyeri, tidak bakalan sakit Ibu. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan cuci tangan, lalu mengucapkan salam dan menyiapkan alat. Sebelum saya menyuntik Ibu, saya lakukan cuci tangan dulu ya Ibu. Ini berguna agar nantinya kita tetap steril Ibu. Oke Ibu, nanti saya juga akan menyiapkan alat untuk Ibu. Ya, Ibu, permisi Ibu. Yang ketiga yaitu tahap interaksi. Pada tahap ini, perawat melakukan pengecekan 8 benar. Yang dicek yaitu nama pasien, nama obat, dosis obat, cara pemberian obat, waktu pemberian obat, tanggal kadaluarsa obat, dokumentasi, dan informasi ke pasien nantinya. Lalu kita memasukkan obat ke dalam spet sesuai dosis yang diberikan oleh dokter dan keluarkan udara atau dalam keadaan jarum tertutup dan tempatkan ke dalam bak instrumen nantinya. Setelah itu kita pasang handscoon, kita dekatkan troli ke samping tempat tidur pasien dan kita bebaskan area penyuntikan lengan baju dari pasien tersebut dan kita memilih kulit dalam penusukan nantinya yang bebas dari tanda lesi, kaku, pandangan, atau gatal. Selanjutnya kita memasang pengalas dan melakukan disinfeksi pada area penyuntikan dengan alkohol swab dengan gerakan scrubbing maju mundur selama 30 detik dengan area sekitar 5 cm sekeliling lokasi. Lalu kita tancapkan jarum pada sudut 45 derajat dengan lubang ke atas. Lalu kita melakukan aspirasi dengan menarik plunger dengan tangan dominan dan tangan non-dominan menahan baret spet. Terus kita menarik jarum dengan cepat bila obat telah masuk dan melakukan penekanan dengan alkohol swab setelah jarum keluar dan kita lakukan fiksasi nantinya dengan plester. Lalu setelah itu kita bersihkan alat, kita lepaskan APD dan kita mencuci tangan kembali. Setelah kita lakukan semuanya, baru kita dokumentasikan. Ibu, sebelum melakukan penyuntikan, saya cek 8 benarnya dulu ya Ibu. Nama pasien betul Ibu Sarmeningsih. Obat yang akan diberikan obat insulin. Ya, obat insulin dosisnya nanti 3 mili. Lalu cara pemberiannya secara subkutan ya Ibu. Waktu pemberiannya sekarang jam 9 pagi. Terus tanggal kadaluarsanya 21 Mei 2021. Oke Ibu.
saya juga sudah mendekatkan alat-alat ke dekat tempat tidur ibu, dan saya juga sudah memakai handscoon. Ini berguna untuk menjaga kesterilannya ibu. Oke ibu, untuk disuntik ibunya nyaman bagian kiri atau kanan? Kiri aja. Oke, permisi ya ibu. Sebelumnya saya memasang pengalas juga ya ibu. Oke, sudah saya pasang. Sekarang saya akan menyuntikkan secara seputan ke tangan ibu. Saya lap dengan ini dulu ya ibu. Oke, ini namanya alkohol swab. Kita ambil suntiknya. Pada suntikan seputan ini diameternya 45 derajat ibu. Sakit ibu? Dikit. Maaf ya ibu. Oke, selesai. Oke, dan suntik ini kita buang ke tempat sampah yang telah disediakan. Oke bu, saya ingin membereskan alat dan membuka PD dulu ya ibu. Permisi ibu. Handscoon ini kita buang ke nirbekan karena tidak boleh dipakai lagi, dan kita kembali melakukan penyucian tangan. Saya sudah menyuntikkan insulin kepada ibu sebanyak 3 ml dengan cara seputan pada jam 9.15 pagi ini ibu. Tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Pada tahap ini, perawat menanyakan apa yang dirasakan pasien setelah dilakukannya tindakan tadi dan merencanakan tindakan serta kunjungan berikutnya, dan nantinya kita juga akan mengucapkan salam ketika kita meninggalkan ruangan pasien. Baik ibu, bagaimana perasaan ibu setelah saya suntik tadi ibu? Sakitnya nggak seberapa, tapi yang takutnya itu yang lebih. Tapi takut sakitnya itu cuman seperti digigit semut kan bu? Iya, lumayan. Baik ibu, 1 jam lagi saya akan mencek ibu ke ruangan kembali, dan terima kasih atas kerjasamanya ibu. Saya pamit dulu ibu. Ya. Oke, assalamualaikum ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.